kita mendapati dalam satu fenomena kehidupan bahwa kita menjadi orang percaya adalah satu hal yang tak dapat disangkal. Kita percaya dengan mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita berpikir bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sudah memberikan satu garansi atas perubahan sikap, bahkan atas masa depan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sindrom merasa puas dengan mengundang Yesus, kemudian hanya mengundang dan tidak memberikan satu perlakuan yang pantas, itu seringkali tidak kita sadari, dan ini membuat kita menjadi bingung. Karena kenapa? Karena justru di saat seharusnya saat kita menerima Yesus, kita memberikan perlakuan yang istimewa buat dia, dan efeknya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi justru mengapa banyak orang percaya hidupnya lebih suka, ini saya katakan agak fatal, dalam pelayanan, dalam kehidupan, kita lebih suka menyenangkan diri kita daripada menyenangkan Tuhan yang kita undang. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Tema dari perikop ini, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Kemudian dalam lompat ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, yaitu sang pengundang atau orang Farisi, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Nah, apa yang terjadi ketika Yesus diundang oleh orang Farisi merupakan satu hal yang di luar kebiasaan. Karena kita tahu konfrontasi Yesus itu terjadi antara kaum pemuka agama yang merasa terusik dengan kehadiran, dengan berita, dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Nah, ketika Simon, orang Farisi ini mengundang Yesus, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat dan melihat bahwa Simon tidak memberikan perlakuan yang menjadi sesuatu yang standar dalam perjamuan, dalam undangan perjamuan makan. Dalam kebudayaan Yahudi, perjamuan makan, memberi makan tamu itu memiliki satu tingkatan hukum di atas hukum puasa. Dalam Imamat 19 ayat 33 sampai 34 dicatat bahwa kalau orang Yahudi mengundang seseorang makan, kemudian atau orang Yahudi ketika mereka sedang berpuasa, kemudian datang tamu dari jauh untuk bertamu ke rumah, dia harus memberikan jamuan makan dan orang Yahudi tersebut diizinkan tidak berpuasa demi memberikan hospitality atau pelayanan yang terbaik buat tamu. Nah, pelayanan-pelayanan tersebut dapat kita lihat. Yang pertama, tuan rumah akan memberikan air untuk mencuci kaki tamu. Kalau tuan rumah tersebut orang kaya, dia bisa menyuruh budak yang
paling rendah tingkatannya untuk mencuci kaki dari tamu tersebut. Karena kita tahu kondisi jalan waktu itu adalah jalan yang berdebu, dan zaman dahulu belum ada sepatu yang tertutup seperti hari ini. Jadi sebagai tanda penghormatan bahwa yang pertama tuan rumah ingin sang tamu bersih, bisa saja dia menyuruh tamu cuci sendiri, atau yang lebih ekstrim, dia sendiri mencuci kaki sang tamu, itu dengan catatan kalau tamunya punya kehormatan, punya jabatan yang tinggi, atau dia suruh bujang yang paling rendah, budak yang paling rendah untuk mencucikan tamu. Kemudian dia akan menyambut sang tamu dengan cium kudus. Jadi bukan ciuman seperti orang-orang bule, kiss gitu, itu cium kudus. Kemudian dia akan meminyaki sang tamu dengan minyak urapan. Bapak Ibu Saudara, minyak di sini bicara bahwa minyak zaman itu bukan minyak zaitun, tapi minyak wangi yang memberikan efek kesejukan. Karena waktu mereka jalan di tengah kondisi yang panas, mereka masuk ke rumah, maka tuan rumah akan memberikan minyak, itu mengurapi dan menyejukkan dan memberikan wangi kepada sang tamu. Kemudian sang tuan rumah harus menyiapkan makanan yang terbaik bagi tamu. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat yang tercatat dalam Lukas pasal 7 yang kita baca tadi, tuan rumah si Simon tidak memberikan pelayanan standar buat Yesus. Justru yang terjadi adalah ketika Yesus diundang oleh Simon, Bapak Ibu mesti tahu bahwa perjamuan makan ini konteksnya perjamuan makan terbuka. Jadi ada perjamuan makan tertutup yang orang luar nggak boleh hadir. Perjamuan makan terbuka di mana ketika Simon mengundang Yesus makan, maka tetangga orang-orang luar boleh hadir. Waktu itu mesti dilihat, kitab Lukas, Injil Lukas ini cukup kronologis atau berurutan. Nah, sebelum kita sampai pasal 7, maka kita melihat Yesus adalah tokoh yang terkenal pada masa itu. Dia menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, dia mengajarkan banyak hal, dan waktu itu para orang banyak melihat Yesus sebagai tokoh yang dapat diandalkan untuk menjadi Mesias, dalam arti memberikan kebebasan secara politis dari penjajahan Yahudi. Dan Simon mengundang Yesus. Saudara, saya tidak tahu motivasi Simon mengundang Yesus, dan para penafsir sepakat bahwa Simon ingin meningkatkan prestis, harga diri, harkat di masyarakat, bahwa dia sudah mengundang satu tokoh yang mungkin nantinya akan menjadi raja orang Yahudi. Simon mulai berpikir untuk menginvestasikan, kalau aku undang hari ini, kalau Yesus naik jadi raja, tentu aku akan ingat, setidaknya aku akan masuk golongan yang terpandang. Kenapa hal ini? Karena kita lihat dia tidak memberikan pelayanan yang standar, dia hanya ingin Yesus ada di rumahnya. Supaya orang tahu bahwa, wih, si Simon ngundang orang hebat. Dan tetangganya bilang gini, memang hebat si Simon itu. Bukan si monyet, si Simon. Nah, dalam perjamuan terbuka itu maka ada seorang wanita, ayat 37. Saudara, perlu dipahami bahwa perjamuan makan di bangsa Yahudi tidak pakai meja. Jadi mereka menggelar tikar dari kulit binatang, mereka gelar, mereka duduk bersila. Maka itu dibilang dekat kaki Yesus di belakang, kemungkinan besar Yesus duduknya begini. Sorry saya terangkan, mungkin dia duduk begini. Maka dekat kaki Yesus. Dekat kaki Yesus. Nah, dalam beberapa terjemahan, saya tidak ingin saudara memberikan satu diskusi tentang siapa nama perempuan ini, itu nggak penting. Dikatakan bahwa perempuan berdosa, atau terjemahan lain perempuan yang hidup dalam dosa. Nah, kalau perempuan yang hidup dalam dosa kira-kira apa? Apa? Sebutlah, jangan malu-malu. Perempuan tunasusila. Dan itu dipandang hina. Kita ke Merano aja cuman untuk cari pakis aja dipandang negatif. Apalagi seorang perempuan tunasusila yang dalam kebudayaan Yahudi, itu perempuan dijauhi, perempuan yang sangat tidak terhormat, kemudian dia bisa masuk. Itu perempuan terkenal. Lihat ayat 37, perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa, atau dalam terjemahan lain, perempuan tunasusila,
Atau terjemahan lain, lebih ekstrim, pelacur. Bayangkan saudara. Di rumah orang Farisi yang mazhabnya hari ini saya samakan dengan FPI, mazhab yang keras, mazhab yang begitu militan. Masuklah seorang perempuan berdosa, mungkin karena begitu ramai orang datang, si Simon tidak sadar, ini perempuan sudah bawa buli-buli yang berisi minyak wangi. Jangan tafsirkan narwastu atau macam-macam. Kita nggak usah debat minyak wanginya apa, mereknya apa, itu nggak penting. Yang penting itu minyak wangi. Nah, kenapa bisa bawa minyak wangi? Karena perempuan tuh jubahnya longgar, bukan, maaf kata, kalau perempuan tuna susila sekarang kan pakaiannya seksi-seksi. Zaman dahulu longgar, jadi dia bisa simpen buli-buli di pualam. Dan ketika dia ada di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, dia langsung meminyaki Yesus dengan minyak yang dibawa. Dia pecahkan itu buli-buli, harumnya tersebar. Saudara mesti tahu bahwa ketika perempuan ini membasahi Yesus, itu dalam teks aslinya membanjiri Yesus dengan air matanya. Jadi antara air mata dengan minyak wangi bercampur, dan tidak cukup hanya di situ, dia membasuh, dia menyeka kaki Yesus dengan rambut. Zaman dahulu perempuan rambut pendek itu nggak ada, zaman sekarang biasa. Zaman dahulu rambut itu mahkota wanita. Jadi ketika dia menyeka Yesus dengan rambut, dia menyeka dengan sesuatu yang menjadi kebanggaan dia. Dan ini mengejutkan banyak orang karena Simon bilang begini, kalau dia seorang nabi, tentu dia tahu perempuan apa. Jadi Simon bilang gini, masa dia nabi nggak tahu ada perempuan najis menyeka dia? Yesus membaca arah pikirannya, dia kasih perumpamaan 2 orang yang berhutang banyak dan dikit. Yang paling bersyukur mana kalau hutangnya diampuni? Tentu yang hutangnya banyak. Maka kata Yesus gini, perempuan ini berhutang banyak, punya dosa banyak. Sebab itu ketika dia bertemu Yesus, dia merasakan begitu dihargai, anugerah luar biasa. Dia berikan yang terbaik, rambutnya dia seka, hartanya yaitu minyak wangi itu dia pecahkan untuk Yesus. Sebagai apa? Bentuk pelayanan di atas standar pelayanan orang-orang yang memberikan jamuan makan. Saudara, kalau orang biasanya memberikan air, perempuan ini memberikan minyak. Orang biasa membasuh dengan kain, perempuan ini dengan rambutnya. Bahkan menciumi kaki Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa, yang menggugah hati Yesus. Dan dia bilang gini, Simon, aku datang ke rumah ini, engkau tidak menyambut ini, perempuan ini. Dia beri satu ilustrasi gitu. Perbandingan. Kamu pemilik rumah, kamu ngundang saya. Dan kamu tahu orang Farisi ada peraturan dalam mengundang tamu. Tapi kamu gak lakukan. Kamu gak menyambut saya, dia begini. Kamu gak meminyaki, kamu gak mengurapi saya, dia mengurapi. Kamu gak memberikan air, dia memberikan air. Artinya apa? Sekalipun Simon mengundang Yesus ada di rumahnya, tapi Simon tidak memberikan perlakuan yang standar pun tidak. Tapi perempuan yang berdosa ini yang tidak diundang oleh Simon, tapi dia punya hasrat, desire untuk bertemu Yesus begitu menggebu-gebu. Ketika dia ada di dekat Yesus, saya percaya perjuangan yang berat untuk dia masuk kemudian menerobos agar ada dekat Yesus. Tentu orang bilang ini, najis. Tapi dia berusaha, dia paksakan diri. Dan ketika dia ada dekat kaki Yesus, dia langsung pecahkan itu buli-buli. Dan minyak semerbak buat Simon, harum itu tidak menyenangkan dia. Buat Tuhan, harum itu menyenangkan dia. Buat Simon, pelayanan perempuan tersebut membuat dia malu. Buat Yesus, pelayanan perempuan tersebut membuat Yesus tergugah. Dan dia berkata, ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kata iman bukan berarti iman dalam konteks dia percaya, tapi respon terhadap kehadiran Yesus yang dia nyatakan lewat satu sikap yang sangat-sangat merendahkan diri, itu membuat Tuhan memberikan satu pernyataan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Responmu terhadap keberadaan Yesus itu demikian tepatnya sampai dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari apa yang terpapar dari kalimat-kalimat yang dinyatakan dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Kita mesti mengerti bahwa seringkali sikap kita tidak beda dengan Simon yang mengundang Yesus. Kita hanya cukup puas berkata, Tuhan masuk dalam hatiku, dan kita hanya meminta Tuhan tinggal dalam hatiku. Dia hanya dijadikan sebagai simbol kita orang Kristen, kita sudah percaya, kita sudah selamat, kamu sudah terima Tuhan, sudah.
Ternyata kekristenan itu bukan sebuah agama yang kaku. Kekristenan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Dan kekristenan bersifat dinamis, dia harus bergerak. Bergerak dalam arti apa? Pertama, bergerak dalam tuntunan Allah. Kedua, bergerak dalam pertumbuhan. Jadi ketika orang hanya puas dalam satu sikap, bahwa saya sudah terima Yesus, dia ada di hatiku. Masalahnya kadang-kadang orang seperti ini tentu tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena dia hanya menyimpan Yesus sebagai satu simbol, wah saya Kristen. Dan kadang-kadang yang lebih jahat, ketika orang yang sudah terima Yesus itu boleh pelayanan. Kadang-kadang ketika mereka terlibat pelayanan, mereka tidak melayani Yesus sebetulnya. Mereka sedang melayani diri sendiri. Kenapa? Karena melalui pelayanan itu saya bisa mendapatkan kehormatan. Karena melalui pelayanan ini saya bisa dihormati orang. Karena melalui pelayanan ini saya bisa mendapatkan suatu kesempatan untuk tampil. Jangan kita merasa dibutuhkan. Dan jangan hidup dari kebutuhan orang. Dan jangan hidup dari pelayanan yang bisa membuat engkau memuliakan dirimu bukan Tuhan. Intinya gini loh, jangan ambil keuntungan dari pelayanan, sehingga melalui keuntungan tersebut engkau bisa dihormati, engkau bisa dipuji, engkau bisa dihargai, harga dirimu naik, jalanmu beda, karena engkau melayani dan engkau merasa dibutuhkan. Itu statement sampai saya pulang masih menggelegar di otak saya. Dan saya bilang gini, Tuhan terima kasih buat kebenaran ini. Dan saya harus belajar lebih banyak lagi bahwa, saudara, kita melayani bukan karena Tuhan butuh kita. Tapi kita butuh di pelayanan, karena pelayanan menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita kaget dengan statement tersebut. Nah ketika orang Farisi ini mengundang Yesus, saya lihat bahwa ada satu motivasi yang tidak benar dalam hati orang Farisi ini untuk memanfaatkan kehadiran Yesus sebagai sebuah popularitas. Berapa banyak dari antara kita yang kadang-kadang kita bisa, kenapa engkau melayani? Karena saya suka. Saudara, kadang-kadang pelayanan sejati itu bukan karena engkau suka di situ, tapi karena engkau harus menyukakan Tuhan sekalipun engkau nggak suka di situ. Amin. Bilang kiri kananmu, sekalipun saya nggak suka, kalau Tuhan suka, saya lakukan. Amin. Johan Handoyo cerita bahwa dia menjadi gembala sidang, dia nggak mau. Dia diceburkan Tuhan di situ. Ketika dia gembala sidang tahun 96, 88, dia cerita bahwa dia bukan dalam keadaan miskin dan papa ketika dipanggil Tuhan. Krisis moneter membuat perusahaan konsultan desain dia itu naik karena kliennya orang-orang luar negeri, orang-orang bule, bayar pakai dolar, rupiah lagi hancur. Dia naik 4 kali lipat, Tuhan panggil dia. Saya dipanggil bukan dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Saya harus bayar harga. Dan ketika dia bayar harga, Tuhan pakai dia luar biasa. Dia nggak mau jadi gembala. Dia bilang gini, saya nggak mau jadi gembala karena papa saya gembala. Saya sedih papa saya gembala. Dia harus kasih hartanya, uangnya untuk orang lain. Kadang-kadang anak nggak diperhatikan. Saya nggak mau jadi gembala. Tapi Tuhan kejar dia terus dan dia jadi gembala. Saya juga nggak mau jadi gembala. Karena saya pikir gembala itu pekerjaan yang menurut saya waktu itu adalah pekerjaan yang paling tidak dihargai. Betul nggak? Tidak dihargai. Dalam arti apa? Semua masalah pendeta harus tanggung. Jemaat berantem tengah malam. Saya bilang saya nggak mau jadi gembala, saya mau jadi pengkhotbah keliling. Gembala itu pusing, teman saudara. Anaknya pun pusing, pasti susah. Semua juga pusing. Kentut gembala harus rohani. Nah kalau bayangkan kalau kami kemarin keliling, doa keliling ke lantai demi lantai, pendeta. Kemarin seorang ibu dalam satu rombongan, kok Pak Roni agak ngejreng. Bu, sorry bu, saya emang gaya saya begini. Saya kalau suruh jaim saya nggak bisa. Ibu suka nggak suka terserah. Oke, berapa banyak dari antara kita melayani? Karena kita suka gitu. Saya suka melayani. Suka dalam arti apa? Karena dalam kesukaan tersebut kau mendapatkan kehormatan manusia. Engkau merasa puas. Saya puas melayani. Kalau engkau terjebak dan engkau dan aku terjebak dalam kondisi ini, saya khawatir kita melupakan bahwa kita melayani karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Atau kita merasa dibutuhkan. Kalau saya nggak ada nih, payah nih gereja nih gini-gini. Saudara, semua itu jadi busuk kalau kita menganggap bahwa posisi kita dalam pelayanan, dalam kehidupan orang Kristen begitu vitalnya sampai tak tergantikan. Saya mau bilang satu hal, di belakang kita ada jutaan orang
yang siap menggantikan kita. Dan Tuhan bisa comot dengan gampang. Bahkan batu pun Tuhan bisa pakai menggantikan kita. Kalau kita merasa hebat, merasa penting, kita merasa punya posisi tawar. Kalau gini-gini, no. Yesus melihat orang Farisi ini begitu luar biasa dalam hal kemunafikannya gitu. Kata-kata ini mungkin pedas, tapi saya mau bilang kadang-kadang dalam hidup orang Kristen, berapa banyak kita yang memanfaatkan kekristenan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah selamat. Saudara jangan puas hanya selamat. Keselamatan itu tidak hanya bisa didapat dalam menerima Yesus tok. Engkau harus hidup dalam keselamatan itu untuk menghasilkan buah. Bilang kiri kanan, menghasilkan buah bagi Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, perempuan yang berdosa ini memahami bahwa posisi dia adalah perempuan yang tidak layak. Ketika dia berjumpa Yesus, dia memberikan satu sikap yang extraordinary, sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar standar, dan itu membuat Yesus mendapatkan perlakuan sebagai pribadi yang diagungkan. Nah, kenapa ayat ini saya ambil? Kalau kita lihat teks aslinya, tetapi kuduskanlah, kata kuduskanlah itu memakai kata hagiaso. Hagiaso itu sebetulnya bukan berarti kudus dalam arti dipisahkan, tapi hagiaso itu memberi hormat setinggi-tingginya atau memberikan kemuliaan setinggi-tingginya. Karena apa? Karena memang yang diberi kehormatan, pujian, bukan ucapan ya, sikap itu layak. Kalau doksa itu pujian. Allah engkau baik itu doksa. Tapi kalau sikap hati yang menyembah Tuhan seperti perempuan berdosa itu hagiaso. Tetapi berikanlah penghormatan kepada Kristus dalam hatimu. Kenapa dipakai istilah hati? Dalam konsep Yahudi, hati itu pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hatinya busuk, kehidupannya busuk. Sekalipun pakai topeng. Hati. Tuhan melihat hati. It's not only your face, tidak hanya wajahmu, tidak hanya penampilanmu, your style, tapi Tuhan lihat hati. Hari ini kita nggak tahu, saudara nggak tahu saya. Tuhan lihat sesuatu yang paling dalam, yang nggak bisa dilihat oleh orang, bahkan setan pun nggak bisa tahu kalau engkau nggak buka buat dia. Dan itu sesuatu yang sangat personal, dan itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Jadi kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dalam inti kehidupanmu, pusat kehidupanmu. Sebagai apa? Tuhan. Saudara mesti tahu istilah Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu sejajar dengan gelar yang dipakai oleh Kaisar Agustinus untuk menunjukkan bahwa dia adalah penguasa tertinggi. Julius Caesar juga pakai, bukan Julius yang di sini, Julius Caesar, the great king. Jadi itu Tuhan itu adalah satu gelar kepada pribadi yang tinggi atau maha tinggi. Seperti bos, majikan, toke, dan gelar yang luar biasa gitu. Jadi kalau dikatakan tetapi muliakanlah, berikan penghormatan kepada Kristus dalam pusat kehidupan kita sebagai apa? Yang tertinggi. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena kalau kita bandingkan sikap orang Farisi dengan perempuan berdosa, orang Farisi memang mengundang, tapi tidak memberikan penghormatan buat Yesus. Wanita berdosa nggak diundang dan tidak mengundang Yesus, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, sikapnya itu, responnya itu menunjukkan dia menghormati Yesus. Bukan sebagai tamu saja, tapi sebagai pribadi yang maha tinggi. Saudara, dari hal ini kita melihat beberapa kebenaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, memperlakukan Yesus secara benar. Saat kita menyebut dia Tuhan, kita memposisikan diri sebagai pribadi yang lebih rendah. Betul? Ya dong? Kalau saya panggil Pak itu, weh bos, gimana bos? Artinya apa? Ada sesuatu yang saya harapkan dari dia atau dia lebih tinggi lah. Kayak kita ke tempat-tempat parkir, bos gimana bos? Artinya tukang parkir pengen dikasih lebih gitu. Nah kadang-kadang saat kita menyebut Tuhan, image tentang Tuhan itu kadang-kadang berkat, materi, kekayaan. Saya nggak salahkan. Tapi kalau engkau memandang Tuhan hanya satu sisi seperti itu, engkau sedang membuat dirimu hanya mendapatkan sebagian kecil daripada yang Tuhan bisa berikan buat engkau. Dari pagi saya bilang satu lagu, sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi?
jika Dia panduku. Jika Dia panduku. Sebetulnya yang kita pentingkan itu, kalau kita memanggil Dia Tuhan Yesus, kita menempatkan Dia sebagai Raja. Dalam konteks Romawi, Kaisar adalah sederajat dengan dewa. Firman Kaisar itu otoritas yang berlaku dalam negara tersebut. Kalau kita bilang Yesus Tuhan, maka firman-Nya, karakternya, kepribadiannya dalam hidup kita harusnya memberikan satu penguasaan dari Dia kepada hidup kita. Tapi mana bisa, Pak? Ya, itu proses. Saudara dipanggil dalam sebuah kehidupan yang harus bertumbuh. Kekristenan bukan sesuatu yang stagnan ketika engkau terima Yesus, engkau bilang gini, sudah. No. Kekristenan adalah memberikan porsi kepada Tuhan untuk mengatur hidup kita sepanjang yang Dia mau. Makanya itu dalam pelayanan, kita nggak bisa berkata suka-sukaku Tuhan, tapi suka-sukamu Tuhan. Kan ini sulit. Kalau nggak sulit, kita nggak butuh Roh Kudus. Kalau ini nggak sulit, kita nggak butuh doa. Kalau ini nggak sulit, kita nggak butuh penyerahan. Karena hanya dengan berserah, hanya dengan bermitra dengan Roh Kudus, kita dimampukan melakukan kehendak Dia. Pandangan kita kepada Tuhan itu didasari bagaimana sikap kita, bagaimana perjumpaan kita, bagaimana konsep kita tentang Tuhan. Saudara, konsep yang kita dapatkan adalah Allah dahsyat. Oke, Allah dahsyat. Saya mau tanya malam hari ini, seberapa banyak kau yang merasakan kedahsyatan Allah dalam kehidupanmu? Jangan sampai jargon-jargon yang kita naikkan hanya mengutip apa kata orang, sementara kita hanya jadi pengutip-pengutip kata-kata kesaksian orang tanpa kita sendiri mengalami apa yang menjadi karakter atau sifat Tuhan. Kalau gini kita jadi miskin banget orang Kristen. Kita mengutip, sementara kita enggak. Orang seperti ini karena enggak pernah merasakan, dia akan menjadi dangkal gitu. Kalau saya bilang hari ini pecel lele di seberang enak, saudara yang pernah makan sepakat dengan saya, pecel lele sana enak. Tapi yang belum pernah makan, sok tahu ngomong, yang kata bahasa Inggrisnya tuh bulak ya kau. Ngerti nggak? Bulak ya kau. Karena apa? Katanya. Semua serba katanya. Kalau kita seperti perempuan berdosa ini ketika melihat Yesus sebagai pribadi yang begitu luar biasa, sikapnya benar, itu pasti perlakuan kita pada Tuhan juga benar. Tapi kadang-kadang kita berkata, Tuhan mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Ya masuk, oke. Setelah masuk mau jadi apa Yesusnya? Apa kita pakai salib gede-gede kita bilang gini, saya orang Kristen? Kita banyak membiarkan Yesus tanda kutip bingung dalam hidup kita, hati kita. Karena Dia boleh masuk di hati kita, di hidup kita. Tapi Dia nggak boleh menguasai kita. Itu namanya membuat Tuhan hanya sekedar simbol. Berapa banyak kita jadi orang Kristen simbolik? Tanya kiri kananmu. Kamu Kristen simbol atau Kristen yang bertumbuh? Alkitab bilang semua dilihat dari buahnya. Kalau Kristen simbol itu dahulu, sekarang, dan sampai selamanya nggak pernah berubah hidupnya. Judi ya judi, mabok ya mabok. Mungkin bertumbuh dia melayani Tuhan, tapi pelayanannya ini untuk apa? Apa pelayanan itu untuk membuat kelihatan dia bertumbuh? Pelayanan itu bukan salah satu standar untuk menyatakan kau bertumbuh. Pelayanan itu adalah keaktifanmu di gereja, memberikan baktimu lewat bakat, lewat karuniamu. Sebab itu jangan berpikir bahwa orang yang sudah melayani itu sudah dewasa rohani, belum tentu juga. Karena dalam pelayanan kadang-kadang ada gesekan. Kalau engkau nggak mau didewasakan, ya hidup di hutan. Kadang-kadang pun kita tersinggung sama monyet. Kenapa? Monyet bisa ngambil buah, kita nggak bisa. Kita marah, nyet, kurang ajar lu nyet. Pelayanan namanya gesekan pasti ada. Tidak semua orang punya motivasi benar. Mungkin ada orang yang ingin populer, ada orang yang ingin menunjukkan bahwa saya punya bakat hebat. Ya kita kan kadang-kadang benturan dalam pelayanan, dalam kehidupan orang Kristen, kita cepat tersinggung, luka batin, marah. Kalau engkau sadar hidupmu hanya oleh kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan, untuk apa kita marah? Oke marah, jangan dikuasai marah. Oke tersinggung, jangan dikuasai tersinggung. Oke kita benci, jangan dikuasai kebencian. Kita masih daging kok. Marah, bisa. Benci, bisa. Tapi jangan sampai kau diperbudak itu semua. Amin. Amin. Itu bertumbuh. Gimana caranya? Marah, oke marah. Izinkan Tuhan membalut luka batinmu. Hal-hal sepele seperti itu membuat saya mengenal Dia sebagai Allah Gembala.
Karena ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini, kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku. Saya sedang diikuti kebaikan Tuhan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya ikut Tuhan. Ngerti nggak? Kalau saya ikut Tuhan, yang ikut saya kebajikan, kemurahan, dan berkatnya. Jangan dibalik. Kalau saya ikut berkat Tuhan, saya nggak mendapatkan Tuhan. Perlakuan Tuhan yang benar adalah saat engkau menganggap dia pribadi yang layak untuk diagungkan. It's not only aku sembah engkau, tapi sikap hidupmu menunjukkan kau menghormati Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, saya menghormati Tuhan dengan sikap hidupku. Dan ini banyak dikhotbahkan. Engkau jadi takut dosa, engkau jadi takut berbuat salah, engkau jadi takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mengapa kita melayani secara benar? Mengapa kita melayani Tuhan? Karena kita suka, menyenangkan kita, kita merasa dibutuhkan, kita merasa melalui pelayanan kita dihormati. Tapi kalau kita melayani Tuhan secara benar, pasti sikap kita juga benar pada orang lain. Amin. Kita nggak pilih-pilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang melayani Tuhan secara benar, kita nggak hanya mengandalkan skill, teknik, kebiasaan kita, tapi pelayanan sejati lahir dari perjumpaan dengan Tuhan yang menghasilkan sikap cinta pada Tuhan. Kalau orang mau melayani Tuhan, ingat Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendur, biarlah baru, jangan dibalik. Jangan tukar doa pribadimu dengan kesibukan pelayanan. Jangan tukar hubungan pribadimu dengan sesuatu yang berbau rohani. Karena engkau akan menimbulkan sebuah kebusukan hadapan Tuhan. Saudara, orang melayani Tuhan harus penuh melimpah. Betul? Karena pelayanan membagi. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Nah, masalahnya kadang-kadang orang itu kosong segini, dia keluar, enggak diisi lagi. Kosong. Kadang-kadang kekosongan ini nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Kadang-kadang ini kekosongan diisi dengan skill, teknik, kemunafikan di hadapan Allah, busuk. Bagaimana bisa penuh? Engkau harus bertemu Tuhan. Karena Tuhan hanya menerima api yang dari Dia. Jadi kita boleh melayani, boleh. Kita boleh aktif, boleh. Tapi jangan gantikan semua itu sehingga engkau lupa persekutuan pribadi. Itu. Ingat baik-baik. Saya tulis di Facebook, di BB, karena saya belajar. Ibu Betty Handoy bilang gini, jangan menggantikan pembacaan Alkitab dengan persiapan khotbah. Kita kena semua. Kadang-kadang saya harus jujur, saya sudah baca Alkitab, saya persiapan khotbah, saya pikir saya sudah baca. Dia bilang begini, dua hal. Yang pertama, persiapan itu membagi. Persiapan membagi, tapi membaca Alkitab pribadi itu mengisi. Ngerti nggak? Engkau nggak bisa membagi pada orang kalau engkau nggak apa-apa. Memang kita kelihatannya aktif melayani. Maaf kata, kita melayani karena jadi singer, jadi WR. Yes, karena jadwal. Bagus. Tapi kalau engkau nggak isi dirimu dengan satu perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau bilang hari-hari ini, banyak orang seperti ini. Di akhir zaman Tuhan bilang gini, enyahlah aku tidak mengenal engkau. Saudara mau, sudah capek-capek, akhir zaman dibuang? Mendingan saya capek di kaki Tuhan. Akhir zaman, aku dikenal Tuhan. Daripada aktif. Tapi ini ngomong pendeta. Dan saya mau sedikit membandingkan. Jam terbang saudara pelayanan belum sesibuk saya. Saudara belum bertemu orang-orang yang luar biasa kayanya. Saya sudah ketemu. Dan saya mau bilang kadang-kadang, saya sering bilang sama Tuhan, aku sudah kerjakan ya Tuhan. Aku capek. Tapi hari-hari ini saya belajar kembali menemukan sesuatu yang sempat hilang karena kesibukan. Yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hidupnya, oke, kita aktif pelayanan tapi kita gak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka itu hidupmu kering. Engkau gampang tersinggung ketika melayani. Ketika ada gesekan dikit engkau gampang mundur. Ketika ada masalah dikit engkau menjadi kecewa. Karena apa? Kosong. Ketika ini kosong, kalau diisi kekecewaan, kebencian, stres, penuhnya, jadi yang kau hasilkan itu buahnya buah kemunafikan. Tapi kalau ini penuh, gak akan bisa diisi yang lain. Amin. Maka itu, kita harus mempunyai waktu untuk Tuhan. Tuhan, hamba-hamba Tuhan jangan cuma tampil. Memang tampil dipuji orang, tapi belum tentu dipuji Tuhan. Amin. Sesuatu yang menyenangkan orang belum tentu menyenangkan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan dirimu belum tentu menyenangkan Tuhan. Tetapi sesuatu yang menyenangkan Tuhan juga belum tentu menyenangkan dirimu. Mana yang kita pilih? Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan bagiku. Dua hal. Perjumpaan dengan Tuhan.
Perlakuan kita pada Tuhan akan menghasilkan sikap yang benar pada Tuhan. Akan menghasilkan sikap pelayanan yang benar pada Tuhan. Saya mau bilang hari ini, jangan pernah merasa dibutuhkan. Tapi biarlah pelayanan adalah tempat kita menunjukkan bahwa kita cinta pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau all out buat Tuhan. Kita mau extraordinary buat Tuhan. Kita mau pecahkan semua kebanggaan kita buat Tuhan. Supaya hanya wangi Tuhan, harum Tuhan yang tercium. Bukan harum dan kemuliaan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.